Bahkan para ulama rahimahumullah taala membuat kaidah, ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah kiranya ada suatu amal yang menurut kita baik, niscaya para sahabat sudah terlebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan hal tersebut sunnah atau tidak sunnah itu kalau ada di antara para sahabat yang memahaminya demikian atau mengamalkannya. Kalau nggak ada satupun para sahabat yang memaknainya, memahaminya atau melaksanakan hal tersebut yang dianggap baik oleh orang-orang zaman sekarang, maka hal tersebut bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik rahimahullah taala, apa saja yang pada zaman sahabat Nabi itu bukan bagian dari agama, maka sampai kiamat bukan bagian agama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wallah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan as-sunnah. Ya. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Tadi kita telah membacakan apa yang dimaksud dengan sunnah dari ulama muhadditsin. Apa yang dimaksud sunnah menurut ulama usuliyin? Apa yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama fuqaha? Dan apa yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama salaf al-mutaqaddimin? Ya. Yang mana makna as-sunnah, yang makna sunnah inilah yang kita inginkan. Maknanya adalah al-Islam ad-din al-kamil. Arti sunnah itu adalah Islam itu tersendiri. Islam itu sendiri. Ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa lafdhu sunnati fi kalam as-salafi yatanawalu sunnah fil ibadati wa fil i'tiqadati, wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalam fil i'tiqadati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, lafaz sunnah pada ucapan ulama salaf, ya, mengandung makna sunnah dalam ibadat, mengandung makna sunnah dalam i'tiqadat. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadat. Walaupun kebanyakan para ulama mutaqaddimun, ya, ulama salaf memaksudkan lafaz sunnah menurut mereka dalam kitab-kitab mereka adalah sunnah, artinya adalah i'tiqadat, akidah, ya, akidah. Maka dari itu para ulama menulis kitab mereka diberikan judul dengan Syarhus Sunnah, Ushulus Sunnah, penjelasan tentang as-sunnah. Maknanya bukan penjelasan sunnah fikih, penjelasan tentang makna tentang akidah dan tauhid, ya, pembahasan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan tentang aslul iman, ya, pembagian tauhid, penjelasannya dan rinciannya. Ini semuanya masuk kategori lafaz sunnah, ya. Maka benar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, enggak salah kalau kita mengatakan di situ kajian sunnah, pengisinya ustadz sunnah, enggak salah, karena dahulu pun para ulama rahimahumullah taala mengatakan kalau ingin mentazkiyah seseorang, merekomendasikan seseorang, mengatakan fulanun ala sunnah, fulan itu di atas sunnah. Atau kalau ingin menjarah seseorang, ya, ingin mentahdzir seseorang agar dijauhi, ulama akan mengatakan fulanun alal bid'ah, fulan itu di atas kebid'ahan, agar dijauhi, enggak didengar, enggak diambil ilmunya. Jadi benar kajian sunnah, masjid yang di dalamnya terdapat kajian sunnah, ustadz sunnah pun benar, ya.
Artinya apa? Ustadz yang mengajarkan agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis Nabi, serta yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Itu makna dari sunnah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin yakhussus sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqadat. Dan kebanyakan para ulama, kata beliau, memaksudkan sunnah adalah sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqadat. Li'annaha asluddin. Karena i'tiqadat ini merupakan pondasi agama. Berarti pembahasan akidah, pembahasan i'tiqad. Wal mukhalifu laha ala khatarin azim. Sedangkan orang-orang yang menyelisihi sunnah, adalah orang-orang yang berada dalam suatu yang berbahaya. Ya, menyelisih sunnah. Si fulan menyelisih sunnah, berarti si fulan di atas kebid'ahan. Ya. Kalau dikatakan si fulan ala sunnah, si fulan sunni, berarti ini merupakan tazkiyah. Fulan beragamanya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan apa yang diamalkan secara dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala membuat kaidah, ya, lau kana khairan la sabakuna ilaih. Kalaulah kiranya ada suatu amal yang menurut kita baik, niscaya para sahabat sudah terlebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan hal tersebut sunnah atau tidak sunnah, itu kalau ada di antara para sahabat yang memahaminya demikian atau mengamalkannya. Kalau enggak ada satupun para sahabat yang memaknainya, memahaminya, atau melaksanakan hal tersebut yang dianggap baik oleh orang-orang zaman sekarang, maka hal tersebut bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik rahimahullah taala, apa saja yang pada zaman sahabat Nabi itu bukan bagian dari agama, maka sampai kiamat bukan bagian agama. Lantas kita tanyakan kepada orang-orang yang melakukan perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim jami'an. Dari mana kalian mengerjakan hal tersebut? Siapa yang memerintahkannya? Kalau memang bagian dari agama tentu ada perintahnya. Kalaupun minimal enggak ada perintahnya, siapa yang mencontohkannya? Kalau ada di antara para sahabat yang kiranya mengamalkan, maka hal tersebut bisa jadi merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata dipelajari dan ditelusuri, ternyata tidak ada satupun para sahabat ridwanullahi taala alaihim jami'an yang mengerjakannya, maka bagian hal tersebut adalah bukan merupakan bagian agama. Sebagaimana perkataan Imam Malik, apa saja yang pada zaman para sahabat Nabi bukan bagian agama, maka sampai hari kiamat bukan bagian agama. Orang-orang yang merayakan ihtifal, yang merayakan perayaan-perayaan, ya, banyaklah perayaan-perayaan, ya, yang mereka anggap perbuatan tersebut adalah bagian dari agama, ya, bahkan bersungguh-sungguh mengerjakannya, menganggap hal tersebut adalah baik, bagian dari agama. Kita tanyakan, ada nggak para sahabat yang mengerjakannya? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti bukan bagian dari agama. Kalau nggak ada para sahabat yang mengerjakannya dengan mengatakan, oh mungkin para sahabat, kemungkinannya ada beberapa poin. Yang pertama, para sahabat nggak sempat ngerjainnya. Mungkin nggak para sahabat nggak sempat mengerjakan kebaikan dalam agama? Mungkin, Pak? Nggak mungkin para sahabat nggak sempat menunaikan apa yang termasuk bagian dari agama. Atau yang kedua, mungkin hal tersebut ya nggak diketahui oleh para sahabat. Mungkin nggak ada bagian agama yang kita tahu sementara para sahabat Nabi nggak tahu. Ada nggak? Nggak mungkin. Ya. Atau yang ketiga, hal tersebut tidak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Mungkin Nabi nggak mengajarkan bagian agama kepada para sahabatnya? Nggak mungkin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Atau kemungkinan yang keempat, hal tersebut memang bukan bagian dari agama kita. Dan ini kemungkinan yang paling besar. Kalau ada orang-orang yang merayakan, mengerjakan sesuatu bagian dari agama yang menurut mereka bagian dari agama, sementara satu pun para sahabat yang jumlahnya ribuan gak pernah mengerjakannya, maka yakin bahwasanya hal tersebut bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Dan di antara azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang kepada orang-orang yang memang hobinya mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal agama ini hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ikut campur, ya, berinovasi dan berkreativitas dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berat mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas kewajibannya atau jelas-jelas sunnahnya. Lihat orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pelaku-pelaku bid'ah pasti susah untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah. Orang-orang yang kerjanya mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, berat untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Mereka mengerjakan acara-acara yang menurut mereka baik dan bagian dari agama sampai larut malam, tengah malam. Ya. Sampai tengah malam. Ramai, penuh. Kalau acaranya di masjid, masjidnya penuh. Kalau acara di lapangan, lapangannya penuh. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, besok subuhnya salatnya enggak lebih dari 2 shaf. Padahal sampai jam 12 malam masjidnya masih ramai pakai rebana. Allah ya Nabi salam alaika. Seakan-akan Nabi datang kepada mereka katanya. Kata mereka, kan? Menurut mereka akan datang. Sampai mereka berdiri kan menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka. Padahal kita tahu sendiri kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi enggak keluar dari kota Madinah. Semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak keluar dari kota Madinah. Hatta ketika Nabi SAW ingin mengirim surat kepada raja-raja di negeri-negeri sana, Nabi SAW mengutus para sahabatnya. Itu di masa hidupnya Nabi SAW. Lantas setelah Nabi wafat, kita beranggapan Nabi SAW bisa datang ke Siak ke sini. Padahal semasa hidupnya saja Nabi enggak pernah keluar dari Madinah. Lantas siapa kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Merasa orang mulia, merasa orang penting, merasa punya saham dalam agama Allah Subhanahu wa taala sehingga meyakini bahwasanya Nabi akan datang ke acara kita. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejarah mencatat perang Jamal, perang Siffin, ribuan para sahabat ketika itu menjadi korban peperangan yang terjadi di antara para sahabat kaum muslimin, fitnah yang terjadi ketika itu antara pasukan Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anha melawan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tercatat ribuan para sahabat gugur ketika itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak hadir. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa hadir menurut mereka di majelis-majelis mereka, di acara-acara mereka, di perayaan-perayaan mereka, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak hadir ketika di pertempuran darah, bahkan nyawa para sahabat yang sangat dicintai oleh para sahabat melayang ketika itu. Bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ikut berperang ketika itu. Menaiki ya bighalnya atau jamalnya atau ontanya ketika itu. Ikut berperang, turun ke medan tempur melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Akankah Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja melihat istrinya ikut bertempur ketika itu? Kalau kiranya kita menyangka bahwasanya Nabi bisa traveling sampai ke Siak, kok kita enggak berpikir kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bangkit dari kuburnya ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha turun ke medan bertempur? Ketika fitnah melanda ketika itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang jauh dari sunnah itu akalnya akan hilang. Padahal mereka mengatakan mereka adalah ahlul kalam, ya. Mereka orang-orang ahlul mantik, orang-orang yang pandai beretorika, pandai menggunakan akal. Namun ketika ditanyakan kepada mereka, kita tanyakan perkara-perkara yang harusnya diterima oleh akal mereka, mereka tolak.
Ketika hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus surat ke raja yang di negeri sana saja, meminta bantuan kepada para sahabat untuk apa? Menyampaikan risalah beliau kepada raja yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didakwahi. Kok seenaknya saja orang zaman sekarang mengatakan Nabi datang ke rumahnya? Kok seenaknya saja orang zaman sekarang mengatakan Nabi datang ke acaranya? Dengan mengatakan Nabi datang. Atau bahkan mengatakan bahwasanya Nabi bisa datang kepadanya bukan dalam keadaan mimpi, bahkan dalam keadaan yaqdhatan menurut istilah mereka. Yaqdhah artinya dalam keadaan sadar bisa berjumpa Nabi. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana besar cinta kita dengan cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana besar cinta orang-orang zaman sekarang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana lebih besar cintanya Utsman bin Affan dengan dibandingkan dengan cintanya orang-orang zaman sekarang? Tentu besar cinta Abu Bakar As-Siddiq, cinta Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu lebih besar cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ketimbangkan kepada kita, daripada orang-orang zaman sekarang. Lantas mengapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah enggak diriwayatkan dalam satu hadis sahih pun yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar yaqdhatan dalam keadaan sadar setelah wafatnya. Tapi orang zaman sekarang seenak udelnya mengatakan bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan dalam keadaan sadar. Ini sebenarnya pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan mereka kan mengatakan bahwasanya ya, bahkan Nabi keluar dari kubur keramat yang mereka minta dan bertawasul di kuburan keramat tersebut, ya, dibumbui oleh kisah-kisah mistis, kisah-kisah ajaib. Ada seorang yang keluar dari makam wali fulan, kemudian mengatakan sayalah orang yang kamu baca salawatnya. Tujuannya agar apa? Supaya situs keramat makamnya banyak dikunjungi oleh orang. Ujung-ujungnya duit. Ya. Dengan apa? Dengan menghadirkan kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang bersengaja ya berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkan ambil tempat duduknya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dengan sengaja mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan ambil tempat duduknya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sengaja, silahkan ambil tempat dudukmu di neraka. Luar biasa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qultu fas-sunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad-dinu kamil. Kata beliau hafizahullah taala, maka sunnah, kata sunnah apabila diitlaqkan ya dalam bab akidah, maka yang dimaksudkan adalah ad-dinu kamilan. Agama secara seluruhnya, sunnah itu. Makanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan as-sunnatu hiyal Islam. Sunnah adalah Islam. Wal Islamu huwa sunnah, dan Islam ialah sunnah. La mastalah alaihi ulama'ul hadith wa ulama'ul usuliyyin wa ulama'ul fiqh. Jadi yang dimaksud dengan sunnah apabila diitlaqkan dalam bab akidah adalah agama secara seluruhan. Tidak sebagaimana yang diistilahkan oleh ulama hadis, tidak sebagaimana sunnah yang diistilahkan oleh ulama usul, tidak sebagaimana sunnah
yang diistilahkan oleh ulama fikih. Ya. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan, as-sunnatu hiya at-tariqul masluk. Sunnah ialah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fayashmalu dzalika at-tamassuku bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencakup yang makna sunnah adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang ada di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Dan apa-apa yang ada di atasnya para khulafah ar-rasyidun dari perkara-perkara i'tiqadat, perkara-perkara amal dan ucapan-ucapan. Jadi sunnah yang kita maksud adalah sesuatu yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkan oleh ulama hadis, ulama fikih, dan ulama usul. Ini sunnah maksudnya adalah Islam itu sendiri. Makanya ketika kita katakan ibadah ini sesuai dengan sunnah, maksudnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim jami'an. Salat Isya ini sesuai sunnah apabila salatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, salat Isyanya enggak sesuai sunnah. Rukuknya ternyata 6 kali. Ya. Rukuknya 6 kali. Maka dikatakan salat Isyanya tidak sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah berarti salat Isyanya sesuai apa? Sesuai bid'ah berarti. Ya. Menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan al-musammiyatu asy-syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaah. Nama-nama yang syar'i bagi ahlu sunnah wal jamaah. Karena nama ahlu sunnah itu memiliki nama-nama yang dikenal oleh para ulama. Sebelum kita memasuki nama-nama syar'i yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah. Siapa mereka ahlu sunnah? Ahlu sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ahlu sunnah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa hum mutamassikuna bil aqidatis sahihatil khaliyati min syawaibil bid'ah wal khurafat. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, akidah yang bersih dari noda-noda kebid'ahan dan khurafat. Bersih dari TBC, takhayul bid'ah, syurafat. Wa summu bil jamaah, dan mereka dinamakan dengan al jamaah li'annahum ijtama'u 'ala ittiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berjamaah, bersatu dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma'a 'alaihi salafu hadhihi al-ummah. Dan mereka berkumpul mengikuti apa yang disepakati oleh para pendahulu umat ini dari para sahabat. Fahum qad ijtama'u 'alal haq. Mereka lah orang-orang yang telah berkumpul di atas kebenaran. Jadi jamaah di sini maksudnya adalah jamaah pemahaman. Enggak mesti jamaah. Jamaah artinya jamaah ya orang yang berjamaah. Kadang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan para ulama mengatakan in kunta 'ala sunnati fa anta jamaah walau kunta wahdak. Kalau kamu berada di atas sunnah, maka kamu adalah jamaah walaupun kamu sendirian. Kalau di Bunga Raya ini, orang yang sesuai pemahaman agamanya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an, hanya satu orang saja, Abu Amal saja contohnya, maka Abu Amal adalah jamaah walaupun dia sendirian di Bunga Raya ini. Karena dia berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan para ulama dan berjamaah dengan para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim jami'an. Itu yang dimaksud dengan jamaah. Enggak mesti jamaah itu adalah sesuatu yang harus berjamaah banyak gitu. Kumpulan orang banyak jamaah. Jadi standar suatu agama itu benar adalah kalau banyak. Kalau kajiannya banyak berarti benar kajiannya. Kalau
kajiannya jamaahnya sedikit, berarti enggak benar. Ya. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kebanyakan manusia tuh enggak akan beriman walaupun kamu Muhammad bersungguh-sungguh menyampaikan agar mereka mau beriman kepadamu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dengan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang kebanyakan adalah sesuatu yang buruk dan menyebutkan sesuatu yang sedikit adalah sesuatu yang baik biasanya. Bahkan penghuni surga dan penghuni neraka banyaknya penghuni apa? Banyaknya penghuni neraka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang sedikit biasanya malah memiliki keistimewaan kan? Kenapa emas menjadi sesuatu yang mahal? Karena dia sedikit kan. Kalau dia banyak emas seperti pasir, seperti batu-batu apa? Buat nimbun, batu-batu buat batu koral, batu-batu ngecor, emas nggak akan mahal lagi, Pak. Sesuatu yang mahal itu biasanya sedikit. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah di sini maksudnya adalah jamaah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemahaman, bukan jamaah dalam banyaknya. As-sawadul a'zam, banyaknya. Enggak. Ya. Bahkan kebanyakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyaknya awamnya atau orang-orang yang iltizamnya dengan agama. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia yang katanya berjumlah 86% lebih dari total penduduk negara Indonesia, banyaknya awam atau banyak paham agama? Banyaknya awam, Pak. Bahkan dari Kemenag sendiri, ya, bulan Maret 2021 ini kemarin kan, kalau tidak salah saya baca, ya, mereka mengatakan merilis pengumuman 65% Muslim Indonesia buta huruf Al-Quran. 65% kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari separuh. Menunjukkan apa? Banyaknya kaum muslimin yang awam terhadap agamanya. Kalau ahlu sunnah dianggap asing, gharib, ghuraba, ya, sebagaimana agama Islam gharib ketika awal bermunculnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Agama Islam ini kan dimulai dengan keterasingan dan akan kembali di akhir zaman dengan keterasingan. Maka bahagialah orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Ini asing dengan kebenarannya. Dengan kebenarannya dia merasa asing dan diasingkan oleh kaumnya. Berbanggalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berada di atas kebenaran, ya, maka kita adalah jamaah walaupun jumlah kita sedikit. 1-2 orang tapi sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka itu yang disebut dengan jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. 1000 orang tapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam pemahaman i'tiqadat, muamalat, ibadat dan yang lainnya, maka 1000 orang tersebut bukan jamaah. 1000 orang tersebut bukan jamaah karena tidak berjamaah dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para ulama-ulama yang setelah para sahabat juga, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan atba' tabi'ut tabi'in. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan dari pembahasan tentang as-sunnah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan penjelasan nama-nama syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah, ya. Bi'idznillah taala, tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya akan meringkas sedikit apa yang tadi kita telah sampaikan pada pelajaran kali ini. Yang pertama tentang yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa dan secara istilah. Ya. Kalau secara bahasa sunnah artinya apa? Secara bahasa sunnah artinya jalan, ya. Baik jalan yang baik maupun jalan yang buruk, ya. Kemudian secara istilah, sunnah memiliki istilah-istilah menurut disiplin ilmu tertentu. Menurut ulama hadis sunnah ini. Menurut ulama fikih sunnah itu ini. Tapi sunnah yang kita inginkan dan ingin kita bahas pada kajian kita ini adalah sunnah yang ausa', yang maknanya lebih luas
dari apa yang dipahami oleh ulama hadis, dari apa yang dipahami oleh ulama fikih dan apa yang dipahami oleh ulama usul. Ya ini sunnah maksudnya ad-dinu kamil. Agama itu sendiri. Islam itu adalah sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah biidznillah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.